Pernah nggak sih kepikiran kenapa sebuah negara bisa jalan dengan rapi dan kenapa keputusan pemerintah bisa berlaku untuk semua orang? Nah, itu semua karena ada yang namanya sistem politik. Ini bukan sekedar teori, tapi mesin utama yang mengatur bagaimana negara itu bekerja. Di materi ini, kita bakal bahas apa itu sistem politik, gimana sistem politik ini bisa terbentuk, dan bagaimana perjalanannya dari dulu sampai sekarang. Biar lebih gampang dipahami, kita kupas dengan cara yang sederhana, ringan, dan jelas. Yuk kita simak. Sekarang, biar makin paham, kita mulai dulu dari hal yang paling dasar. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem politik? Sistem politik itu sebenarnya sederhana kok. Ini adalah cara sebuah negara mengatur kehidupan masyarakatnya. Mulai dari bagaimana keputusan dibuat, siapa yang punya suara, sampai bagaimana aturan itu berlaku buat semua orang. Intinya, sistem politik itu adalah mesin pengatur biar negara itu berjalan dengan tertib dan enggak semrawut. Sekarang, setelah kita tahu gambaran dasarnya, kita naik satu level. Yuk, lihat gimana para ahli ngejelasin sistem politik. Kita mulai dari teori David Aston. Kalau menurut David Aston, politik itu kayak alur kerja mesin. Ada input, yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Lalu masuk ke proses politik, diolah oleh pemerintah, dan keluarnya berupa kebijakan. Jadi, apapun yang masyarakat suarakan dalam bentuk kritik, kebutuhan, atau dukungan, itu semua diproses jadi keputusan publik. Kalau Aston fokus ke alur input, proses, dan output, beda lagi nih sama Almond dan Powell. Mereka melihat sistem politik dari sudut yang lebih luas. Yuk kita bahas. Almond dan Powell punya cara lain buat ngejelasin sistem politik. Mereka bilang politik bisa dilihat dari 3 sudut. Yang pertama, pendekatan tradisional yang fokusnya ke lembaga kayak presiden, DPR, dan seterusnya. Yang kedua, itu ada pendekatan sistem, yaitu yang ngelihat politik sebagai bagian dari seluruh kehidupan sosial. Terus yang ketiga, itu ada pendekatan struktural fungsional, yaitu yang membahas apa fungsi setiap elemen politik, dari presiden sampai masyarakat biasa. Setelah kita paham konsep umumnya, sekarang saatnya kita turunin ke konteks kita sendiri. Kayak apa sih sistem politik yang berlaku di Indonesia? Kalau kita ngomongin Indonesia, sistem politik kita itu unik banget. Kenapa sih? Karena dia dibangun dari nilai-nilai khas bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Terus, fungsinya apa sih? Jadi, fungsinya itu banyak sekali. Mulai dari yang nurin aspirasi masyarakat, jaga stabilitas negara, sampai ngasih ruang buat warga negara itu ikut terlibat dalam proses politik. Nah, dan yang bikin khas sistem politik kita itu selalu ngusung semangat gotong royong dan musyawarah. Jadi, bukan cuma soal rebutan kursi kekuasaan, tapi gimana keputusan itu diambil bareng-bareng demi kepentingan bersama. Kalau kita lihat lebih dalam, sistem politik Indonesia yang kita kenal sekarang tentu nggak muncul begitu saja, melainkan ada perjalanan panjang yang membentuknya. Nah, sekarang kita bahas secara perkembangan sistem politik Indonesia. Yang pertama ada demokrasi liberal, tepatnya pada tahun 1945 sampai 1959. Di masa awal kemerdekaan, politik Indonesia itu ramai banget. Partai politik ada ratusan. Semua partai politik pengen didengar. Pemilu 1955 itu
salah satu yang paling besar dan paling bebas. Tapi karena terlalu ramai, pemerintahan sering gunakan di kabinet dan akhirnya bikin negara nggak stabil. Karena situasi politik waktu itu terlalu ramai dan nggak stabil, akhirnya muncul keputusan besar yang mengubah arah negara. Dari sinilah kita masuk ke masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu terjadi tepatnya pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, setelah itu Presiden Soekarno ngeluarin dekret tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959. Efeknya, kekuasaan kembali ke presiden, sistem lebih terpusat, dan partai politik jadi kurang berperan. Semua diarahkan langsung dari pemimpin utama. Namun, kekuasaan yang terlalu terpusat juga menimbulkan masalah baru. Kondisi politik dan ekonomi makin berat, sampai akhirnya terjadi perubahan kepemimpinan. Disinilah dimulai era demokrasi Pancasila, atau yang biasa kita kenal yaitu dengan masa Orde Baru. Masuk ke era Orde Baru, politik makin terkendali. Partai tinggal 3, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Dari luar kelihatannya rapi, tapi sebenarnya demokrasi cuma formalitas, dan suara masyarakat itu nggak terlalu terdengar atau terabaikan. Selama puluhan tahun, sistem ini bertahan, tapi tekanan dari masyarakat makin kuat, terutama karena kurangnya kebebasan dan suara rakyat yang tidak terdengar. Puncaknya, pada tahun 1998 terjadi reformasi besar-besaran yang membawa Indonesia masuk ke era baru, yaitu era reformasi. Setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia jadi jauh lebih terbuka, partai politik nambah lagi, pemilu langsung digelar, dan masyarakat lebih bebas mengkritik, memilih, dan ikut mengatur arah negara. Ini era politik paling demokratis yang kita punya sampai sekarang. Sejak saat itu, sistem politik Indonesia jadi jauh lebih terbuka dan demokratis. Perubahannya panjang banget, tapi semua itu ngebentuk sistem yang kita kenal sekarang. Jadi, sistem politik Indonesia itu terus berubah sesuai zamannya. Dari yang super bebas, terus jadi terpusat, sampai akhirnya terbuka dan demokratis seperti sekarang.